Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes hasil oprek perkabelan. Jadi intinya kabel-kabel diumpetin, terus untuk koil pakai balas ya, pakai balas dan pakai penyetabil untuk koil. Terus AC juga pakai penyetabil, audio pakai penyetabil, aki juga pakai penyetabil. AC ini nyala tapi nggak pakai ini ya, nggak pakai vakum AC di 750. Saat AC off itu di 850. Saat AC on 750 karena aku nggak pakai vakum AC. Kita cek ya nanti. Untuk AC nya kira-kira tadi di video, di status video saya itu udah bisa ngembun ya. Untuk AC nya udah bisa ngembun. Aki setelah pakai panas dan penyetabil di 12,5 pun aman ya, nggak panas. Tapi settingan ini untuk Delco masih terlalu maju juga, tapi nggak derik sih, cuma terlalu maju. Nanti saya sepilkan itu ya untuk AC nya kondisi jalan seperti apa. Nyalain AC sambil tutut, ini enaknya kalau mobil tua ya, nyalain AC pun masih bisa tutut, kaca dibuka sedikit. Ini dingin menggigil loh. Untuk AC dingin menggigil. Untuk video-video yang lain itu di semenjak update perkabelan udah tayang di TikTok saya ya, udah tayang di TikTok. Ini bukan dari, kalau nanti ngebul itu bukan dari asap rokok loh, memang bener-bener dingin ya. Setelah saya flushing pakai Pertamax turbo habis 5 liter pakai Pertamax turbo, karena ini mobil semenjak keluar dulu dari karoseri mungkin ya, itu belum pernah di flushing AC nya sampai hitam banget itu olinya. Jadi saya flushing sampai bener-bener sesuai dengan warna Pertamax turbo, bersih. Itu saya flushingnya itu. Setelah habis flushing, terus saya cek kebocoran, ada kebocoran apa enggak. Terus habis itu saya vakum ya, untuk saya vakum, saya habiskan udara yang di ruang atau sisa bensin, sisa Pertamax turbo di ruang sirkulasi AC ya, dari evaporator, dari kondensor, dari kompresor. Itu saya membersihkannya, ngambilnya sisa Pertamax turbo yang habis di flushing itu divakum ya, divakum bener-bener sampai nol, sampai bersih, divakum ya. Habis divakum baru diisi oli. Setelah diisi oli, olinya jangan terlalu banyak, sesuai takaran aja. Setelah diisi oli, terus baru saya diisi freon. Untuk takaran freonnya itu jangan terlalu tinggi ya, paling enggak di 30 bar aja untuk takaran freon. 30 bar maksimal 40 bar. Kalau kepengin kompresor AC nya nggak terlalu berat kinerjanya, tekanan freon sebaiknya 30 bar aja. Kalau 40 bar terlalu berat. Jadi nggak ngejamin ya, tekanan freon ditambahin itu nggak ngejamin AC bisa menggigil ya. AC menggigil itu tergantung dari sirkulasi kompresor, sirkulasi evaporator, sirkulasi kondensor, terus kipas pendingin untuk
kondensor, terus sarang tawonnya termasuk evaporatornya itu juga harus bersih, kipasnya harus bersih. Jadi sering dibersihkan aja kipasnya. Selain dari pembersihan di luar, juga di dalam ya. Kalau di dalam berarti sirkulasi itu harus buang freon sama buang oli. Kalau saya sistemnya pakai cara buangnya, cara flushingnya itu mesin saya hidupkan dan AC saya hidupkan ya. Terus sistemnya ngisep bensin, ngisep pakai pertamax turbo, diisep terus nanti ditampung ya, dikeluarkan. Itu alhamdulillah di kompresor juga nggak ada masalah, nggak aman, nggak terjadi apa namanya kancet di kompresor, itu enggak. Itu benar-benar bersih sampai bersih ya, sampai sirkulasinya di dalam evaporator maupun di kondensor maupun di kompresor itu sesuai dengan warna pertamax turbo merah itu. Sebelumnya hitam, itu sampai hitam warnanya ya, sampai hitam. Terus agak priket-priketnya ya gitu. Soalnya mungkin udah lama banget ya, itu proses flushing yang saya terapkan seperti itu. Jadi memang pakai pertamax turbo saya flushingnya. Alhamdulillah hasilnya AC tetap dingin gigil ya. Tadi udah tak setilkan sampai keluar embun. Kinerja kompresor AC itu nggak berat karena tekanannya cuma dibikin 30 aja, jadi nggak terlalu berat. Tuh udah mulai keluar, jadi nggak terlalu berat. Jadi kalau masalah AC tekanan freon itu nggak jaminan tekanan yang gede itu malah bikin dingin ya. Jadi tekanannya itu dibikin pas, disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan mesinnya panjenengan. Jangan dibulin tekanan freonnya ya. Dipastikan semua memang harus bersih di dalam ruang evaporator, ruang kompresor, ruang kondensor itu benar-benar harus bersih. Jadi nggak ada udara ya, divakum dulu baru dikasih oli. Itu sistem flushing saya seperti itu. Ya alhamdulillah nggak, hasilnya AC nggak berat, ini nggak pakai vakum, jadi kinerjanya nggak terlalu berat karena tekanan freonnya dipaskan aja. Jadi nggak boleh berlebih tekanan freon itu. Sebenarnya kalau nggak ada kebocoran, freon itu nggak akan habis. Ya, memang perawatan mobil tua itu harus benar teliti. Jadi kayak selang-selangnya itu kalau misalkan pakai tembaga itu ada yang pipa tembaga itu jangan sampai kempot ya, atau sirkulasinya harus benar-benar lancar. Itu pengaruh di sirkulasi pendinginan freon ya, atau AC-nya itu. Bener, nggak mudah memang untuk nyeting AC. Kinerjanya nggak terlalu berat ya gitu ya, itu nggak mudah, perlu perjuangan, perlu biaya lain-lain, jadi seperti itu. Jadi untuk karburator aku pakai sepunyanya kecil ini 95, dan kecilnya udah upgrade. Ini 95 limit ya. Terus pakai katalis HCS. Untuk katalisnya aku itu ngambil uap bensinnya dari mangkok karbu ya, bukan dari tambahan botol, cuma dari mangkok karbu. Jadi kalau pendinginan untuk kondensornya itu bagus, kipas kondensornya bagus, itu AC bisa dingin. Tapi kalau kondensornya atau kipasnya nggak bagus ya, kurang dingin, memang harus dikasih extra fan untuk mendinginkan kondensor ya. Tuh mulai keluar kan, tuh mulai keluar. Apalagi kalau benar-benar kipasnya berfungsi maksimal di area itu ya,
itu lebih ini lebih dingin, lebih cool. Saat posisi langsam pun berhenti pun itu dia ngembun terus. Itu kalau pendinginan evaporatornya bagus. Nah, kelihatan apa enggak ya, ini udah mulai keluar embunnya nih. Supplier ini 95 limit juga. Ini soket, bukan soket pertama. Sembilan puluh. Oh, ya, kelihatan apa enggak? Tuh. Makanya semakin pendinginannya semakin bagus, jelas AC bisa ngembun kayak gini. Kalau pendinginannya bagus nih. Apalagi kalau kipasnya bagus, pasti pendinginannya lebih maksimal ya. Jadi saat idle pun dia akan tetap ngembun kayak gini terus. Jadi harus diurut satu persatu sama kalau AC kayak gitu. Harus diurut biar hasilnya maknyus. Termostat aktif, suhu mesin juga ideal ya karena pakai termostat 12,7 di voltase ini penyetabil, di voltase aki, di voltase coil 12,2, sesudah balas 12,1. Ini untuk voltasenya ya, semuanya pakai penyetabil, dan untuk coil pakai balas, jadi jalurnya sendiri-sendiri, nggak rebutan arusnya. Ini udah dipisah-pisah, nggak rebutan. Untuk arus audio sendiri ya, relay sendiri. Jadi untuk kelistrikan bagian plus itu nggak rebutan, nggak berebutan. Jadi otomatis ke coil juga stabil, ke audio stabil, ke AC stabil, semuanya itu sendiri-sendiri jalurnya. Kalau saya kayak gitu, semua jalurnya sendiri-sendiri. Ini listriknya ora rebutan, maksudnya kayak ngono. Nih ya, apalagi untuk perjalanan jauh, wes sampai gigi pokoknya ini ya. Nggak tahu kelihatan apa enggak ya nih. Jadi pendinginan kondensor itu memang harus optimal ya, biar hasilnya maknyus. Apalagi kalau dikasih untuk memfokuskan pendinginan ya, itu bisa untuk memfokuskan pendinginan kondensor ya. Jadi kipasnya lebih bagus. Makanya kalau kipas AC itu memang kipas untuk kompresor, kipas untuk fan untuk AC atau untuk mendinginkan kondensor itu memang arusnya harus maksimal. Dan semua ini sistemnya aku pakai relay, dari arus ke balas coil pakai relay, arus klakson pakai relay, terus lampu-lampu pakai relay, AC juga pakai relay, semuanya sistemnya pakai relay. Termasuk yang ke coil aja ini pakai relay. Itu efeknya lumayan karena strumnya nggak rebutan. Jalan yang rusak kayak gini pakai ini speed 3, saya masukkan kedua. Jarang konten bikin setelan atau tes konsumsi BBM ya, karena di Medan saya hasilnya rata-rata ya kayak gitu. Apalagi kalau yang ini ya, kalau kecepatan cuma maksimal 50 itu jatuhnya tetap irit. Oh, belum tak tes karburator yang ini nih, yang pakai 95 belum tak tes. Nih sampai ngembun kayak gini nih.
dinginnya dingin maksimal. Untuk koil taruh di dalam itu nggak terjadi induksi ya. Kalau memang terjadi induksi, otomatis dari ini kan audio hidup ya, nggak terjadi. Aku pakai subwoofer juga itu nggak induksi karena memang arusnya itu nggak rebutan, sampai groundingnya pun nggak rebutan. Jadi kalau kabelannya bener, pemasangannya bener ya otomatis hasilnya semua akan maksimal. Ini tak sepilkan ya, ini nggak pakai apa namanya, pakai paku masek. Kalau kepengen hasilnya dingin, ini maksudnya kipas ini, fan ini buat mendinginkan ini ya, buat mendinginkan ini. Oh, yang ini dingin, yang ini panas. Udah pakai paku masek, ini tanpa cut off loh. Terus ini kalau sirkulasinya normal nih, freonnya kayak gitu, dia nggak berbusa putih ya, nggak berbusa putih freonnya. Biasanya kan ada yang putih kayak salju, itu malah nggak bagus. Yang bagus yang seperti ini malahnya. Ini berarti sirkulasi lancar. Sirkulasinya lancar. Ini tekanan rendah loh. Isi semua ya. Ini tuh nggak terjadi induksi. Audio nyala tuh ya, nyala. Kalau memang terjadi induksi di sini itu pasti noise ya, nggak terjadi noise sama sekali. Kering bersih tuh, matang, bakarannya matang. Memang ini nggak pakai vakum AC ya. 750 AC off, nggak pakai vakum AC di 850. Untuk ACS ngambil uap bensinnya dari tangki karbu sampai gunakan tali. Ngambilnya dari tangki karbu. Untuk uap bensinnya ngambil dari tangki karbu. Oh, isi kan? Ini sudah di closing pakai pertamax turbo. Oke.